Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, salam sehat. Bapak, Ibu, dan para sahabat-sahabat, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, persiapan untuk khotbah Minggu tanggal 18 Mei 2025. Tertulis pada Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 1 sampai ayat 18. Saya bacakan bagi kita semuanya. Saudara dapat mengikuti dalam hati, dalam pikiran, dan di dalam iman. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi, dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku melihat segala jenis binatang berkaki empat, dan binatang liar, dan binatang menjalar, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali. Lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang.' Dan ke-6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, 'Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus.' Jadi, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia?" Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah. Katanya, "Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup." Bapak, Ibu, dan para sahabat, saya angkat sebuah ilustrasi dari tulisan Andar Ismail. Dia menuliskan tentang kesanaan Allah dan kesinian Allah. Kira-kira apa maksudnya? Diberi contoh. Ada 2 orang saling berbantah-bantahan. Mereka membicarakan tentang keberadaan Allah. Di manakah Allah berada? Yang satu mengatakan dengan yakin Allah itu ada di sorga. Tetapi orang kedua membantah itu. Tidak, Allah itu ada di hati kita. Itu pendapat orang kedua.
Mereka pun berdebat, mempertahankan pendapatnya masing-masing dan mempersalahkan pendapat lainnya. Bukan hanya berdebat dan bukan hanya berbantah-bantahan, tetapi ujung-ujungnya mereka pun ribut dan hampir berantem. Bapak Ibu, siapa di antara mereka kira-kira yang benar? Allah itu di mana? Apakah orang pertama yang mengatakan Allah itu di sorga? Atau orang kedua yang mengatakan bahwa Allah itu ada di hati kita? Lalu ada seorang bijak yang mendengar perbantahan mereka. Dia datang untuk menengahi mereka. Dan dia berkata, pendapat kamu berdua sama-sama benar. Tidak ada yang salah. Memang benar bahwa Allah itu ada di sorga. Dan sekaligus Allah itu ada di dalam hati kita. Dan mendengar itu, mereka berdua pun menjadi diam. Tetapi kita belum tahu apa arti diam itu. Apakah keduanya sama-sama puas akan jawaban itu, atau justru mereka sama-sama menahan diri supaya tidak lagi berbantah-bantahan. Akan tetapi Bapak Ibu saudara-saudaraku, terlepas dari hal itu, dari perdebatan mereka ada hal yang menarik yang kita kutip, yaitu mereka berdua sama-sama ingin tahu keberadaan Allah. Keinginan tahu mereka akan keberadaan Allah itu menunjukkan adanya benih spiritualitas yang tumbuh di dalam diri mereka berdua. Memang pendapat mereka saling tolak belakang. Yang satu mengatakan Allah itu ada di sorga, artinya yang jauh. Tapi yang satu mengatakan Allah itu ada di hati kita, artinya dekat. Tetapi itu menunjukkan mereka punya spiritualitas. Nah, sekarang kita berbicara tentang spiritualitas. Apa itu spiritualitas? Kita keliru kalau kita menganggap spiritualitas itu sama dengan fanatisme beragama. Sama sekali tidak, itu tidak sama. Dan tidak sama juga dengan orang yang mau agama, tidak. Dan bukan juga spiritualitas itu adalah sikap berlebihan dalam menjalankan ibadah, tidak. Dan juga bukan sikap hidup menjauhkan diri dari duniawi ini, tidak. Apalagi mencaci gaya orang lain serta menganggap dirinya benar dan menghakimi orang lain. Bukan itu arti spiritualitas. Lantas, apa itu spiritualitas? Spiritualitas itu adalah praktek hidup berdasarkan pemahamannya tentang Allah secara utuh. Bagaimana dia memahami Allah secara utuh, lalu dia praktekkan itu, itulah spiritualitas. Atau boleh dikatakan kualitas hidup sehari-hari menurut kehendak Tuhan. Artinya Tuhan itu dipahami berada jauh di atas, yaitu di sorga, dan sekaligus Allah itu berada dekat di dalam hati kita. Atau dipahami dengan istilah kesanaan Allah dan sekaligus kesinian Allah. Kita percaya bahwa Allah itu ada di sorga, ya. Sehingga kita merasa takjub, kita kagum, kita gentar, sebab Allah itu berada di atas jangkauan indera kita. Ia tidak bisa kita lihat dengan mata. Allah itu tidak bisa kita sentuh dengan tangan. Allah ada di atas atau Allah ada di sana. Sementara itu kita juga percaya bahwa Allah itu sangat dekat. Dia ada di hati kita. Ia bisa kita hampiri, ia bisa kita ajak berbicara, makanya kita berdoa. Ia mendampingi kita, ia menemani kita, ia menyertai kita. Dan Allah itu berbisik kepada kita. Kita memang tidak bisa melihat Allah dan tidak bisa menyentuh Allah dengan tangan kita. Namun kita bisa merasakan kehadirannya. Allah itu dekat, Allah itu di sini, kesinian Allah. Oleh karena itu, mana yang kita perlukan di antara keduanya? Kesanaan Allah atau kesinian Allah? Perasaan mana yang kita
butuhkan. Kedua-duanya sama-sama kita butuhkan. Kita merasa Allah kesanaan, maka kita mengaguminya. Bila kita merasa Allah kesinian, maka kita akan merasa nyaman, merasa aman, dan merasa damai sejahtera. Dan kedua perasaan itulah dinamakan spiritualitas hidup bersama Allah. Dan perasaan seperti itu menolong kita untuk percaya kepadanya, percaya tanpa batas. Tidak ada yang bisa mencegah kita untuk mempercayai Allah, dan tidak ada yang bisa menghambat kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang percaya, demikianlah yang terjadi dalam firman Tuhan ini. Latar belakang firman Tuhan ini terjadi dalam diri seorang non-Yahudi bernama Cornelius. Dia seorang perwira Italia. Siapakah Cornelius? Memang disebutkan di sini dia seorang perwira Italia, dan sifat-sifatnya juga dijelaskan di sini. Cornelius dan keluarganya adalah orang-orang saleh, orang yang baik hati, orang yang suka menolong, orang yang dermawan, orang yang takut akan Tuhan, serta mereka senantiasa berdoa kepada Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai ayat 2. Padahal mereka itu belumlah menjadi Kristen, belumlah menjadi pengikut Kristus, tetapi mereka sudah punya spiritualitas. Spiritualitas sudah tumbuh di dalam diri Cornelius dan juga keluarganya. Dan pada akhirnya dia pun dibaptis. Dan dialah orang pertama non-Yahudi yang dibaptis menjadi pengikut Kristus. Dibaptis oleh Roh Kudus dan juga dibaptis oleh Petrus. Kisah 10 ayat 1 sampai 48. Bapak Ibu, kisah pembaptisan Cornelius inilah itu mengandung pesan moral, yaitu bahwa Allah tidak hanya menerima orang-orang Yahudi, tetapi sekaligus dari non-Yahudi. Allah juga menerima bangsa lain yang berkenan untuk bertobat, yang berkenan untuk percaya. Injil bukan hanya kepada satu bangsa, tetapi untuk semua bangsa. Bukan lagi hanya untuk orang-orang Yahudi, tapi juga kepada non-Yahudi. Itulah spiritualitas amanat agung Yesus kepada murid-muridnya. Ketika Yesus mengatakan, ketika Yesus memberikan perintah, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Markus 16 ayat 15. Dan perintah di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka. Bapak Ibu saudara-saudaraku, ada memang kalau di keyahudian ada semacam hukum kebiasaan yang mereka berlakukan, yaitu tidak boleh bergaul orang Yahudi dengan non-Yahudi. Tidak boleh bergaul orang yang bersunat dengan orang yang tidak bersunat. Kisah 10 ayat 28. Aturan itu jelas sekali menghambat seseorang yang mau datang percaya kepada Allah. Kalau dia non-Yahudi, berarti dia terhambat. Itu jelas sekali mematikan spiritualitas dalam diri seseorang. Oleh karena itu, maka Allah mengubah itu. Allah menembus batas aturan tersebut. Yahudi dan non-Yahudi dipertemukan dalam iman dan pertobatan. Allah tidak pernah membedakan orang. Kisah 10 ayat 34. Itulah makna yang kita tangkap dari kisah Petrus membaptis Cornelius. Dan hebatnya lagi, berita pembaptisan Cornelius ini itu menghebohkan dan menjadi viral. Kenapa? Ya karena aturan Yahudi tersebut dilanggar oleh seorang rasul terkenal, yaitu Simon Petrus. Dan itu membuat orang-orang Yahudi kaget. Mereka kecewa, bahkan mereka sangat marah kepada Petrus. Kok bisa-bisanya seorang rasul melanggar hukum adat istiadat yang berlaku di tempat tersebut? Bahaya sekali ini.
Bisa saja Petrus dicap sebagai pengkhianat, dan bisa saja dia ditangkap dan diusir dari golongan Yahudi. Maka mereka pun meminta pertanggungjawaban dari Petrus. Kenapa dia membaptis Kornelius, yaitu orang yang tidak bersunat, yaitu orang non-Yahudi? Lalu dengan penuh hikmat, Petrus pun menjelaskan kejadiannya secara sistematis. Itulah firman Tuhan kita ini. Dan Petrus mengatakan, itu bukan kehendaknya sebagai manusia, tetapi itu adalah kehendak Allah. Roh Allah yang memberi penglihatan kepada Petrus tentang apa yang akan dia lakukan. Kisah 10 ayat 10 sampai 18, Kisah 11 ayat 15 sampai ayat 5 sampai ayat 16. Dan Petrus pun taat melakukannya. Walaupun dia sadar, walaupun dia tahu bahwa aturan itu yang mengatakan, yang melarang keras Yahudi tidak boleh bercampur bergaul dengan non-Yahudi, tetapi dia melanggar aturan itu. Dia melanggar itu karena apa? Karena Tuhan yang menyuruh. Siapakah yang bisa mencegah kehendak Allah? Nggak ada yang bisa. Tidak ada seorang pun yang dapat mencegah Allah. Bila Allah tidak membedakan orang, baik itu Yahudi maupun non-Yahudi, bagaimana mungkin Petrus berbantah tentang hal itu? Dan puncak dari penglihatan Petrus itu, ya, ketika dia berbicara tentang firman Tuhan kepada Kornelius, dia dengan mata kepala sendiri melihat bahwa Roh Kudus menghinggapi Kornelius dan keluarganya. Roh Kudus turun ke atas mereka kepada seisi rumah Kornelius juga. Kisah 11 ayat 15. Artinya Roh Kudus saja berkenan kepada Kornelius dan keluarganya. Kalau Roh Kudus sudah berkenan, bagaimana mungkin Petrus mencegah agar Kornelius tidak dibaptis? Tidak mungkin. Dia seorang rasul. Dia punya spiritualitas. Dia dapat membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Dan itulah dijelaskan oleh Petrus untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, menerima dan membaptis Kornelius. Dan apa yang terjadi? Ketika orang banyak itu, ketika orang-orang Yahudi dan sahabat-sahabatnya, para rasul lain mendengar penjelasan itu, mereka pun menjadi tenang. Lalu mereka memuliakan Allah. Bahkan mereka pun turut bersaksi dengan mengatakan, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Kisah 11 ayat 18. Jadi tidak menjadi ribut. Perbantahan-bantahan itu tidak mendatangkan keretakan di antara mereka, tidak. Tetapi justru mendatangkan ketenangan, kedamaian, dan bahkan mereka turut untuk bersaksi bahwa firman Allah itu juga kepada bangsa-bangsa lain, dan Allah juga mengaruniakan pertobatan kepada bangsa-bangsa lain. Artinya kehendak Allah tidak akan bisa dicegah oleh manusia. Firman Allah adalah untuk seluruh ciptaannya. Bukan kita yang membuat firman Tuhan itu bekerja di hati orang yang menerimanya, tetapi Roh Allah yang bekerja. Bukan kita pula yang membuat seseorang bertobat, tetapi Allah yang mengetuk hati dan jiwa orang-orang supaya bertobat dan percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku, kembali kepada kisah dua orang yang berbantah-bantah tadi, yang mereka sama-sama berdiam. Apa arti diam mereka? Ketika ada yang menengahi bahwa benar Allah itu ada di surga, dan sekaligus benar Allah itu ada di hati kita, ternyata mereka diam, merasa puas, merasa tenang, merasa damai. Demikian juga kita, beritakanlah firman Allah kepada siapapun, dan tunjukkanlah spiritualitas hidupmu sehari-hari. Kiranya
Tuhan Yesus memampukan kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini yang mengajarkan kami supaya kami bersikap inklusif, terbuka kepada semua orang. Karena semua orang Engkau yang menciptakan, Engkau pula yang memelihara, Engkau pula yang memberkati. Tuhan, bila Engkau mengutus kami untuk memberitakan firman-Mu kepada mereka, mampukan kami supaya kami juga tidak membedakan golongan, ras, dan perbedaan lainnya, tetapi supaya kami sama-sama untuk memuji dan memuliakan Engkau, supaya kami sama-sama memiliki spiritualitas iman terhadap-Mu. Mampukan kami melakukan semua itu karena pengasihan Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.